Silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu yang mempercayakan saya untuk bagi berkat firman Tuhan hari ini dengan tema yang telah ditentukan bagi kita, yaitu anugerah bagi kaum yang terkecil. Kita terkecil atau terbesar? Ya, saya terus terang ketika Pak Teguh kasih tema ini, aku bingung nih, Mas. Beberapa hari berdoa, Tuhan, apa maksudnya ini tema anugerah bagi kaum yang terkecil? Saya minggu lalu soalnya disampaikan oleh Evangelis Yohanes kan, anugerah bagi orang miskin ya, orang kaum papa ya. Kan beda tipis nih, apalagi Pak itu mau sampaikan hari ini. Tapi saya mengucap syukur, saya sangat diberkati dengan tema ini. Karena itu saya rindu kita belajar sama-sama. Minta maaf kalau saudara tersinggung, karena saya lebih dulu tersinggung waktu baca ayat ini. Kita buka Alkitab kita, sama-sama kita membaca satu ayat saja, karena memang cuma satu ayat dikasih ya, mungkin supaya nggak lama-lama. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Yang sudah menemukan bilang amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Tema kita anugerah bagi kaum yang terkecil. Nah, kita akan belajar dulu apa arti tema ini. Ya. Mulai dari kata anugerah. Anugerah dalam Alkitab itu berbicara tentang karunia ilahi yang diberikan Allah kepada manusia sebagai wujud kasih-Nya yang tak terbatas. Ya. Anugerah merupakan hadiah tanpa pamrih yang menunjukkan kebaikan dan kemurahan Allah. Ya, sudah dapat anugerah itu? Keberapa kali rayakan Natal tahun ini kira-kira? Halo? Banyak ya. Dalam perayaan Natal terima anugerah itu? Amin. Haleluya. Saudara tahu orang yang terima anugerah pasti berbeda dengan orang yang tidak terima anugerah? Loh, kok udah bilang amin? Tadi bilang amin semua. Berbeda. Ya. Apa sih anugerah itu? Ya. Saya temukan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dalam Yesaya 9 ayat 5 bunyi begini. Seorang anak telah lahir bagi kita. Kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Kita tidak usah bahas semua. Yang paling ujung, Raja damai. Ya, tahu saudara anugerah itu melalui seorang mana? Dia datang ke dunia melalui seorang wanita. Ibu Suwanda ingatkan ini, Pak, itu nanti singgung ibu-ibu ya. Tenang, nanti roh Tuhan kerjakan. Ya. Jadi ini mengajarkan kita juga. Saya berpikir, apakah Yesus tidak bisa lahir seperti Superman gitu? Lewat batu gitu, das, langsung meledak keluar seorang laki-laki dari batu kira-kira. Bisa enggak? Sangat bisa, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa mesti pakai perempuan? Pernah berpikir seperti ini? Jadi waktu nyanyi Malam Kudus, kenapa Tuhan tidak kirimkan bintang yang isi seorang anak begitu? Tapi kalau harus lahir dari perempuan yang belum menikah lagi. Ya. Pernah berpikir seperti ini? Karena kalau dia datang pakai batu seperti Superman, tidak terjadi kegenapan firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Betul? Halo? Kok tegang semua hari ini? Santai-santai. Karena kalau tegang biasanya di kelas. Kalau ngajar terus murid-murid tegang, nggak masuk itu. Ya. Jadi saya mau kita semua santai supaya berkat ini, karena rupanya ya, saya juga lagi persiapkan bagian firman Tuhan untuk nanti sore. Ya. Di minggu-minggu Advent ini orang berpikir kita cuma menanti kelahiran Kristus sampai Natal. Tapi rupanya pemahaman Natal itu oleh gereja mula-mula tidak hanya seperti itu.
tapi mengajar umat Tuhan untuk mempersiapkan dirinya menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Jadi anugerah ini pun tidak hanya bicara menyambut Natal. Karena kalau hanya menyambut Natal banyak orang kecewa. Tidak ada baju baru, tidak ada kue, tidak ada kursi baru. Ini ibu-ibu, hari-hari ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dapat dulu ya. Halo. Tapi ibu-ibu di sana ini Bu, di Manado bukan di Surabaya. Nanti tersinggung lagi. Ya. Kenapa Tuhan pakai Maria, enggak pakai yang lain? Halo? Kenapa enggak pakai Marni atau siapa namanya gitu? Kok pakai Maria? Ada apa dengan Maria? Saya tertarik dengan Lukas pasal 1 ayat 38. Aku ini apa? Hamba. Jadi ibu-ibu kalau dalam penderitaan gitu, langsung bilang, Tuhan aku ini hamba. Ya. Saya percaya kalau kita bilang, kita hambamu, kita merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan, kita tidak akan salahkan suami. Halo ibu-ibu. Ibu-ibu di sini tidak salahkan suami kan? Ya. Saya lihat di TikTok banyak ibu-ibu, tapi bukan TikTok Surabaya kayaknya ya. Ya. Karena film India yang diganti bahasanya pakai bahasa Manado ibu Erlin. Kata saya kira-kira begini, Tasuni mau keluar rumah. Padahal film India, orang-orang sekarang kan suka sampaikan pesan pakai seperti itu. Rupanya dilihat tetangga katanya sudah kursi baru. Haleluya. Ini bukan di Surabaya, ini orang Manado. Tapi orang yang mengalami anugerah Allah itu, jangankan kue satu macam, tidak ada kue pun. Karena dia terima anugerah itu, dia bersukacita. Ada sukacita. Orang kan sekarang sama Tuhan, khotbah Natal, sukacita Natal, damai Natal. Padahal nggak ada sukacita. Halo? Ada. Haleluya. Tadi di gereja di sana itu ada lagu pakai bahasa Jawa yang saya mengerti. Dengan Yesus semua masalah selesai. Haleluya. Dalam hati Tuhan, jamah ini orang-orang yang nyanyi ini. Karena saya tahu banyak tempat, tapi tidak di Surabaya ini ya. Setiap Natal bukan damai tapi masalah. Karena apa? Ini intinya, tidak terima anugerah itu, tidak mengerti anugerah. Ini belum khotbah ya, baru pengantar ya. Nanti Pak Teguh bilang kalau sudah jam kasih tahu. Nah, apa itu? Itu anugerah. Kan kita belajar tema dulu toh. Sekarang kan masih ada dua bagian tema ini, anugerah sama orang terkecil. Nah, Alkitab mengajar orang terkecil itu ya. Ini dikutip dari perkataan Saul ya, ketika dia ditunjuk untuk menjadi raja pertama di Israel. Dia bilang apa? Dia bilang begini. Oh, enggak ditulis berarti di sini ya. Aku enggak kutip, cuman ayatnya. Jadi punya inti, dia sadar dia orang hina. Saudara tahu kita orang hina? Orang yang berdosa, orang yang tidak layak terima anugerah itu. Kadang-kadang peristiwa Natal itu bergeser sangat jauh maknanya. Sehingga orang-orang akhir-akhir ini, orang-orang Kristen khususnya, merayakan Natal itu tidak berbeda dengan orang yang di luar Kristen. Yang dikejar apa? Pohon Natal semakin besar, semakin bagus. Haleluya. Jadi kalau tidak ada pohon Natal di rumah, itu belum Natal. Tidak ada kue, itu belum Natal. Tapi ini di Manado, bukan di Surabaya. Nah, ini penting kita belajar tentang anugerah ini. Saya nonton satu video, ini masih bertalian ya. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi waktu dia bilang, singkirkan batu itu. Saudara Lazarus bilang ini, Guru, dia sudah 4 hari mati dan sudah bau. Apa kata Tuhan Yesus? Itu tidak penting. Ini yang terekam di hati pikiran saya. Itu tidak penting. Dia mati berapa hari pun, dia bau seperti apapun, itu tidak penting. Apa yang penting di sana? Lazarus bangkit. Saya mau kaitkan dengan peristiwa ini. Ibu-ibu, kalau hari ini hari ibu, jangan menuntut banyak-banyak ya. Halo? Ada yang menuntut di bawah? Gak ada. Yang mau mengaku maksudnya. Oh ibu-ibu.
Kenapa ini penting? Apa hubungannya dengan Raja Damai itu? Pastikan engkau setiap tahun, setiap perayaan Natal pasti ada damai. Ada damai? Kayaknya muka-muka kehilangan damai ini. Jadi anugerah itu bicara tentang Yesaya 9 ayat 5 itu. Dia penasihat ajaib. Saudara mengerti penasihat ajaib? Artinya yang nasihati kita itu roh Tuhan. Pernah dengar suara Tuhan? Jadi kalau kita lagi marah-marah, kamu ini panggil gini, roh Tuhan bilang gini, tenang, hormati suamimu. Kira-kira kita taat tidak? Oh ibu-ibu, kan hari ibu hari ini, jadi belajar tentang ibu banyak. Nanti hari bapak baru belajar bapak. Kalau kayak saya di sini. Kenapa ini penting ibu-ibu? Bertalian dengan Maria yang dipilih Tuhan dengan hari ibu dan segala macam. Kok ibu? Saudara pernah lihat bapak melahirkan? Sekalipun perutnya gede, tak mungkin melahirkan dia. Betul? Saya lihat di TikTok itu bapak urus anak. Ikat rambut macam-macam dibikin. Rupanya berbeda, ya. Karena itu kita mengucap syukur punya ibu. Ada yang lahir dari kayu di sini? Ada? Kami paling takut di rumah mama kami. Mama kami kecil. Itu datang ke sini sudah gemuk itu. Dulu masih kurus, tambah kecil dia. Tapi paling takut kan. Paling segan dengan mama. Ya. Kecuali sekarang sudah jadi hamba Tuhan, jadi kalau dia salah, bertobat. Kalau dulu tidak berani saya. Mau dia salah dia benar, pokoknya benar dia. Ibu-ibu di sana kan begitu, mari di sini enggak? Kata Ustadz Dasaf itu kan ibu-ibu ahli sejarah. Saya pikir ahli sejarah apa ini? Rupanya kesalahan bapak tahun 2001, tahun 2069 dan segala macam dia ingat. Bapak ingat tuh bikin salah waktu itu kan? Ini ibu-ibu. Sorry ibu-ibu, siapa suruh khotbah di hari ibu begini? Tapi kita yang sudah terima anugerah semua kan? Coba lambaikan tangan yang sudah terima anugerah. Baik. Kalau begitu amin aja, sudah terima semua kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuat yang disampaikan Maliakia ini mulai khotbah ini. Ya, tadi itu pengantar. Habis jam berapa kita? Tidak ada nubuat yang jelas, lebih jelas daripada nubuat yang disampaikan Mika tentang Mesias itu. Ya. Tapi kalau cuma baca kitab Mika memang agak bingung juga kita. Ya. Karena itu saya kaitkan dengan Yesaya 9 ayat 5. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, paling tidak ada 3 pesan yang disampaikan oleh Mika dalam teks ini. Yang pertama, kelahiran Kristus yang adalah anugerah Allah buat kita itu mengajar kita bahwa kita manusia pada hakikatnya adalah kosong. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Ya. Kita sudah terima anugerah kan? Berarti kita ada di dalam Tuhan. Semua akui kita dalam Tuhan. Yang kata Yesaya pasal 9 ayat 5 tadi, dia Raja Damai. Kalau Raja Damai itu ada dalam kita, maka kita punya damai atau tidak? Kalau orang luar yang belum terima anugerah, tidak ada damai. Orang Bitung bilang, no problem. Inggris lagi, right? Tapi kalau kita yang sudah ngaku punya anugerah, terima Tuhan, tapi tidak ada damai. Halo? Ada apa dengan kita? Ya. Saya belajar tentang itu Advent itu. Dan mendengar berita ini, apa kebetulan kita di bulan-bulan Natal ini, di minggu-minggu Advent ini kesiapan Tuhan. Kelebihan orang Kristen, ada perayaan Natal tiap tahun. Ini mengingatkan kita akan anugerah Allah yang dia berikan itu, supaya ketika kita menghadapi berbagai masalah di tahun depan, kita ingat, kita semua sudah terima anugerah. Paulus bilang dalam satu suratnya dalam kitab Roma, kalau ketika kamu berdosa, dia telah dianugerahkan kepada kita. Apa yang tidak dianugerahkan kepada kita? Semua ditambahkan kepada kita.
Tapi berapa banyak orang yang di dalam Tuhan yang mengaku sudah terima anugerah yang mengalami hal ini? Bukankah kebanyakan yang hilang kedamaian itu justru orang-orang yang mengaku terima anugerah Allah? Tapi saya percaya di sini sudah terima dan tidak akan kehilangan damai. Amin. Saya belajar dari kehidupan keluarga, kehidupan jemaat. Saya mulai belajar. Kenapa banyak orang kehilangan damai? Karena tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Karena dalam Yesaya 9 ayat 5 itu, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini, ya, dia tulis begini. Kita dianugerahi seorang putra, ia akan menjadi pemimpin kita. Ini alasan kenapa orang Kristen sekalipun sudah tahu, sudah terima anugerah itu, sudah percaya Tuhan, sudah ucapkan pengakuan iman rasuli, sudah nyanyi malam kudus dan seterusnya, tapi masih kehilangan damai. Karena apa? Hidupnya tidak dipimpin oleh anugerah. Kita dipimpin oleh anugerah. Bagaimana ciri-ciri orang yang dipimpin oleh anugerah Allah? Hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Saya lupa tadi, itu lagu orang Jawa, hidup bahasa Jawa itu, hidup yang dipimpin oleh Gusti itu, Gusti Yesus itu. Sehingga pada ujungnya masalah beres kabeh. Bukan gak ada masalah, saudara. Amin. Katanya masalah beres kabeh. Ini bukan berkurang malah bertambah. Betul? Belajar dari Lazarus. Kata tulis ini, Marta bilang apa? Dia sudah bau, itu tidak penting. Tapi yang paling penting, kau belajar mengenal ada kuasa Allah yang jauh lebih besar daripada bau itu, daripada kematian itu. Amin. Jadi kalau kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita punya kesukaan belajar firman Tuhan. Semua belajar firman Tuhan? Sudah sampai mana bacanya sekarang? Astaga, mencurigakan yang tak kenal. Masih baca firman Tuhan tadi pagi? Haleluya. Orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan akan mencintai firman Tuhan. Betul? Dan kalau dia sudah dipimpin oleh Tuhan, apapun dia tahu dia hamba, seperti kata Maria. Dan kalau hamba tidak punya keputusan atas hidup kita, terserah Tuhan mau kasih hamil nggak mau kasih hamil, itu urusan Tuhan. Daripada kasih mati. Betul nggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Jadi kita tanpa anugerah itu kosong. Berarti kita yang sudah terima anugerah, ada sesuatu di dalam kita. Yohanes pasal 1 ayat 12 bilang apa? Kita yang percaya kepadanya apa? Tolong sambung. Diberi apa? Saudara punya kuasa? Coba angkat tangan yang punya kuasa. Haleluya. Dulu ada teman yang bilang gini, ini teman pendeta di Bitung. Pak Jeff, minta maaf saya tidak punya karunia untuk ngusir setan. Hah? Terus? Itu kan Pak Jeff ya, sama orang-orang I3 itu. Kita enggak. Apa kata kitab Yakobus bilang? Tunduk pada Allah, lawan setan. Maka jadi bukan sekolah dari mana, tapi kau hidup tunduk pada Allah atau tidak. Ini yang jadi penting. Kenapa kuasa itu tidak bekerja dalam kita? Kenapa kita sekalipun nyanyi, malah bukan di sini, ini di sana, daripada tersinggung lagi. Kita lah umat pemenang, lompat sampai patah itu panggung. Keluar gereja kalah. Baru terus kayak bebek pagi-pagi, masih lihat bebek pagi-pagi. Rame mereka. Itu saya tahu karena dulu pernah piara bebek jadi tahu. Tapi rupanya ada bebek yang tidak pakai sayap. Makanya saya bilang ibu-ibu, "Woi, ribut dengan perkara yang tidak berguna," kata orang Manado. Yang kedua, pesan dalam kitab Mika, kelahirannya memberikan keamanan yang sesungguhnya. Saudara rasa aman? Ini yang penting. Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita telah menerima anugerah itu.
Sehingga sekalipun ada satu rudal balistik atau apa namanya, saya sudah pernah khotbah di doa ini, ya, di Ibu Sofi kalau tidak salah, tersesat dan jatuh di Surabaya, kita tetap rasa aman. Karena apa? Kita tahu kalau dunia dihancurkan, kita pindah, kita punya tempat di sana. Amin. Saudara yakin punya tempat di sana? Amin. Cuman sedikit yang bilang amin, mencurigakan. Karena orang yang terima anugerah, dia berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Saudara, perkara-perkara bukan tingkat 2, bukan. Perkara-perkara surgawi. Kita sudah pikir ini? Atau masih berpikir, ayam naik, tahu naik, apanya yang turun sekarang ini? Soal dia mau naik, dia mau turun itu bukan urusan kita. Karena kita yakini, kita sudah terima anugerah apa? Amin. Kalau kita percaya, banyak teman-teman yang khotbah rancangan Tuhan buat kita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kehancuran. Tapi pada waktu ada masalah, salahkan Tuhan. Tapi tidak di Surabaya, apalagi di sini. Halo? Kalau anaknya yang tunggal dia sudah karuniakan kepada kita. Makanya dibilang apa? Kepada orang-orang kecil. Kalau kita menyadari kita orang kecil yang kosong, yang tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan, maka kita akan bersyukur kita terima anugerah itu. Kenapa orang Kristen tidak mengalami anugerah itu? Karena sombong. Tapi di sini gak ada orang sombong, toh? Gak ada. Halo? Gak ada apa gak mengaku? Gak ada, Pak. Ya? Orang sombong itu bukan jalannya. Bukan. Tapi saya belajar Alkitab, orang yang sombong adalah orang yang apa? Berpikir dia bisa hidup tanpa Tuhan. Di sini pasti tidak ada. Kalau ada, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Saudara masih punya mata sekarang? Halo? Saudara lihat ada hamba Tuhan yang tidak punya mata di sini kan? Yang aneh, kok dia bisa membaca HP ya? Mas ya? Ya. Saya pikir dilihat bagaimana macam ini Pak. Siapa namanya? Pak Dewa ya? Dewa soalnya. Iya. Karena Dewa ya? Bukan. Tapi karena dia terima anugerah Allah. Karena Daud bilang kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan beritahukan. Ya. Dan orang yang terima anugerah, yang dipimpin oleh Tuhan, dia tahu hidupnya dalam genggaman Tuhan. Betul? Saudara yakin saudara dalam genggaman Tuhan? Makanya sekalipun perang dunia ketiga mau pecah, tidak mau pecah, terserah mereka. Saya bukan urus soal perang soalnya. Saya mau urus ketika dunia ini berlalu, saya pasti ada tempat di sana. Sehingga sukacita, ya. Jangan sukacita waktu nyanyi di Natal, setelah pulang Natal habis sukacita. Sudah bawa pulang pohon Natal aja, kau gendong itu pohon Natal supaya damai terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah ada yang ngantuk-ngantuk soalnya gini. Kelahirannya akan memberikan kedamaian. Halo? Kalau betul anugerah itu kita sudah terima sebagai orang kecil, maka ada damai. Karena kitab Efesus menulis apa? Paulus tulis kepada jemaat, Yesus Kristus itulah apa ya? Damai sejahtera kita. Makanya kalau orang luar yang alami damai sejahtera, saya tidak repot. Tapi kalau orang gereja, orang yang semengaku Tuhan, Yesus itu udah menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi nggak ada damai, mukanya keras-keras begitu. Tapi di sini nggak ada. Halo? Ini yang jadi masalah bagi gembala-gembala. Loh, jemaatku kok kenapa sudah terima Tuhan Yesus tiap hari Minggu ucapkan pengakuan iman rasuli, tapi wajahnya kok gak ada damai? Di mana kosletnya? Halo? Jadi mari kita periksa hidup kita. Mungkinkah kita tidak menyadari kita orang kecil, sehingga anugerah itu tidak sampai kepada kita? Saya mau tanya, kira-kira kalau Maria tolak, ya, dia tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk jadi saluran berkat lewat kelahiran Mesias sebagai manusia, Tuhan bisa pakai orang lain tidak? Sangat bisa. Karena itu belajar dari Maria, Lukas 1:38 itu. Aku ini hamba.
Kita mesti belajar supaya apapun yang Tuhan izinkan. Roma 8 ayat 28 bilang apa? Kita tahu sekarang. Tolong sambung. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kalau Tuhan belum izinkan sampai tanggal 24 belum ada kue, marah nggak? Nggak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat bergumul karena jadwal saya di sana cukup padat. Mulai tanggal 1 itu sudah ada jadwal. Tapi cek kapal, nggak ada kapal. Tiket pesawat kemarin berapa? Bu Gembala? 14 atau berapa? Oh, pesawat aja mau? Nggak ada. Tanggal 24 atau apa? Mau salahkan siapa kira-kira? Apa kita mau kehilangan damai gara-gara gak ada pesawat? Kita mau kehilangan damai gara-gara gak ada sepatu? Kita mau kehilangan damai gara-gara ada sakit penyakit yang belum sembuh? Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, jangan kamu bodoh, tapi usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kalau Tuhan izinkan sampai hari ini engkau belum keluar dari masalahmu, karena Tuhan bilang apa? Engkau kuat. Amin. Itu berarti Tuhan mau lewat penderitaan pergumulan kita menjadi saksi bagi orang banyak. Ya. Sudah jadi saksi? Ini tanda-tanda orang yang terima anugerah. Jadi kalau ngaku kita terima anugerah cuma nyanyi, apa itu lagu anugerah nih? Sebab anugerahmu, angkat tangan lagi. Red, iblis bilang begini, bohong kau. Mari kita tunjukkan kita semua terima anugerah. Amin. Yang terakhir, berapa kali terakhir kita? Baru kali ini ya? Haleluya. Mau minta berapa? Tidak akan ada kekuatan yang mampu melenyapkan umat Kristen. Ini di ayat-ayat di Maleakhi pasal 5 ini, ya, itu tergenapi. Jadi di dalam tempat pembuangan pun di mana-mana itu ada orang Yahudi. Demikian juga dengan gereja, apapun tantangannya, gereja pasti hadir di mana-mana. Amin. Di Jawa ini pasti banyak tantangan, tapi percaya kekuatan Tuhan tidak pernah kurang untuk menolong kita semua. Amin. Tantangan pasti ada, tapi selama kita meyakini anugerah itu tinggal di dalam kita. Dia bilang ayat berapa itu tadi? Allah yang perkasa. Ya, saya bacakan lagi. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Penasihat ajaib, itu berarti kita tidak akan kekurangan nasihat. Betul? Kita tidak ada yang gantung diri gara-gara apa? Masalah. Kira-kira kalau ada gantung diri karena masalah bikin malu siapa? Yang berikut apa? Allah yang perkasa. Saudara percaya Allah kita Allah perkasa? Amin. Jangan cuma nyanyi, Allah kita heran dan besar. Baru soal gak bisa beli ayam sudah jadi masalah sama suaminya. Tapi di Bitung ini. Kalau ada di Sulawesi bertobat dalam nama Tuhan Yesus, itu berarti ya kita pura-pura. Ada satu terjemahan yang saya tidak temukan di mana, ya. Jadi orang Kristen yang pura-pura, ya. Ada dalam terjemahannya. Saya pikir di sini nanti bukan kerangkainya, satu bagian firman Tuhan. Jadi orang Kristen yang pura-pura. Saya percaya di sini tidak pura-pura, karena anugerah Allah itu tidak pura-pura. Amin. Dia mati di kayu salib itu bukan pura-pura. Orang lain boleh ngomong, bukan dia yang mati, terserah kau. Mulutmu nomor berapa, udah pusing. Nah sekarang ini mulai, betul. Kan sekarang mulai, dengar itu udah. Mereka mulai akui, betul menurut ini, Isa itu betul mati. Ya sudah. Kalau dulu kan enggak diserupai, terserah kau maksudnya ungkapkan apa, tidak akan mempengaruhi kasih karunia yang tinggal di dalam aku. Amin. Kiranya bagian firman Tuhan yang sederhana ini jadi berkat bagi kita semua. Kita bangkit berdiri dalam sikap doa, kita naikkan